Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral musliman rahimakumullah, sidang salat maghrib dan isya Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, pada majelis zikir yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kajian tentang penyucian jiwa, atau kita sering mendengar sebagai tazkiyatun nufus. Tazkiyah artinya mensucikan, membersihkan, nufus artinya nafsu atau jiwa. Namun demikian, yang akan saya bawakan adalah tema tazkiyatun nufus yang ada dalilnya. Jadi ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, saya tidak akan sampaikan di sini. Namun demikian, sebelum kita masuk kepada pembahasan tazkiyatun nufus, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Jadi kita sering mendengar istilah tasawuf. Sebagian dari orang-orang dewasa ini menerima istilah tersebut. Ada istilah yang namanya tasawuf. Tapi sebagian yang lain merasa perlu berhati-hati terhadap istilah tersebut. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Lalu apakah istilah tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat? Jawabannya, perlu kita bedakan antara istilah tasawuf dan ajaran tasawuf. Jadi istilah dan ajaran. Ya. Ini nanti yang akan saya bawa sebagai mukadimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat dan generasi setelahnya yaitu tabi'in, kita tidak pernah mendengar ada sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Saat itu belum ada. Masa berikutnya, di abad kedua, abad ketiga Hijriah, baru mulai istilah tasawuf. Namun demikian, apakah pada zaman itu, zaman Rasulullah dan para sahabat, tidak ada sebuah proses, tidak ada sebuah amalan tentang penyucian jiwa? Istilah boleh tidak ada, tapi prakteknya ada atau tidak? Apakah tidak diajarkan oleh Nabi tentang keikhlasan dalam beribadah? Lalu muraqabah, ar-raqib, kita merasa diawasi. Apakah tidak ada muqarrabah? Kalau tadi dibilang muraqabah, merasa diawasi. Kalau muqarrabah, merasa dekat dengan Allah. Apakah tidak diajarkan? Apakah Nabi tidak mengajarkan istilah ihsan, istilah zuhud, sabar, tawakal, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, al-mahabbah, dan juga perjuangan, jihad melawan hawa nafsu?
Tentu saja ada. Istilah tasawuf tidak ada, tapi ajaran terhadap poin-poin yang saya sebutkan tadi ada pada zaman Nabi dan zaman sahabat. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, ajaran-ajaran tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari agama Islam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, ajarannya ada, namun istilahnya yang belum ada. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat belum dikenal istilah tasawuf dan juga disiplin ilmu tasawuf. Jadi yang ada hanyalah praktek seperti tazkiyah, ihsan, zuhud, wara, ikhlas, muraqabah, taubat, sabar, tawakal, khauf, roja, dan juga tazkiyatun nufus. Penyucian dari jiwa. Sekarang kita coba melangkah di sekitar abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Mulai muncul ya, gerakan-gerakan zuhud. Jadi setelah masa Nabi, masa sahabat, di masa tabi'in mulai ada gerakan zuhud. Terutama ketika dunia Islam itu semakin luas dan kehidupan ekonomi, politik semakin berkembang. Lalu muncul kelompok-kelompok yang disebut dengan zuhad, yaitu orang-orang yang sangat menekankan pada kezuhudan. Hati-hati dalam melakukan sesuatu, karena yakin bahwa Allah melihat. Juga zuhud dalam ibadah, takut kepada Allah dan juga kehidupan akhirat. Mereka yakin karena dunia ini bukan akhir dari kehidupan. Setelah wafat mau kemana dan apa bekal yang akan dibawa pada saat kita nanti di kehidupan selanjutnya. Itu yang ditekankan, yang disebut dengan zuhud. Di mana itu terjadi? Di Basrah. Jadi bukan di Madinah, di Mekah awalnya, justru di Basrah, Irak ya, di Kufah, baru ke Madinah, Khurasan, Mesir. Saat itu ada tokoh yang paling penting yaitu Hasan Al-Basri. Beliau adalah tabi'in. Beliau adalah tabi'in yang tinggal di Basrah. Jadi tradisi sejarah tasawuf kemudian menempatkan Imam Hasan Al-Basri ini sebagai satu tokoh yang sangat penting ya, dalam perkembangan tradisi zuhud dan tasawuf. Lalu setelah Imam Hasan Al-Basri muncul tokoh lain. Kita sering dengar ada sufi wanita Rabi'ah Al-Adawiyah di Basrah. Lalu ada Ibrahim bin Adham, ada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad terkenal pada masa itu. Dan juga tokoh-tokoh zuhud lainnya. Mereka belum menyebutkan dirinya mereka adalah sufi, bukan. Mereka adalah para imam yang zuhud. Lalu pada fase ini, istilah tasawuf masih belum menjadi nama disiplin yang mapan, belum. Yang lebih dominan adalah disebut orang yang melakukan zuhud dalam ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu kapan istilah sufi itu mulai muncul? Nah, ini bagian yang menarik ya. Ada beberapa riwayat sejarah, ada salah satu nama yang sering disebut sebagai paling awal diberi gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi yang wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Ini tokoh pertama yang mulai disebut sebagai sufi. Lalu pada abad ketiga, 3 tambah 6 kurang lebih 9 ya, 9 Masehi ya.
Tasawuf itu mulai berkembang sebagai tradisi yang memiliki istilah-istilah khusus. Sudah ada konsep tentang maqamat, kedudukan. Udah mulai dalam terminologi tasawuf ada istilah maqamat, kedudukan, dan juga ada istilah ahwal. Ahwal itu kondisi-kondisi spiritual yang dialami oleh seorang hamba. Misalkan dia takut, khauf, dia berharap kepada Allah disebut dengan roja, dia cinta kepada Allah disebut dengan mahabbah, dia rindu kepada Allah disebut syauq, dekat, qorib, merasa diawasi, raqib. Jadi istilah-istilah itu mulai muncul. Lalu mulai ada pembahasan tentang qalbu. Apa itu qalbu? Apa itu nafs? Lalu ada istilah guru yang disebut dengan mursyid. Dalam ilmu tasawuf dan prakteknya terkenal istilah mursyid atau guru dan juga murid. Lalu mulai dikenal ada majelis-majelis dari para penganut sufi, penganut tasawuf. Serta mulai muncul karya-karya tulis seperti kitab-kitab di masa itu. Jamaah yang dimulakan Allah. Jadi tasawuf asal mulanya tumbuh di Baghdad. Kemudian berkembang kuat di Khurasan, Mesir, Syam, Basrah, dan juga wilayah lainnya. Di Baghdad kemudian muncul tokoh-tokoh besar tasawuf yang bernama Al-Harith. Kalau kita dengar nama Al-Harith Al-Muhasibi Al-Junaid terkenal ya di Baghdad ya. Al-Junaid Al-Baghdadi, Sari Al-Saqati dan lain-lain. Khusus Al-Harith Al-Muhasibi, beliau sangat menekankan muhasabah terhadap jiwa. Jadi beliau selalu introspeksi setiap saat. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang salah, apa yang benar. Untuk evaluasi. Jadi muhasabah itu menghitung-hitung ya. Hisab, menghitung-hitung. Lalu pengawasan kolbu. Bahwa kolbu itu ada yang mengawasi. Setiap detik. Tidak bisa lengah. Juga menekankan tentang ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka ibadahnya diterima. Lalu isra wara, istilah takwa, lalu jihad melawan hawa nafsu. Apa kitabnya? Kitab yang terkenal dari beliau adalah Ar-Ri'ayah lil Hukukillah. Menjaga dengan sungguh-sungguh hak-hak Allah. Bagaimana seseorang kalau menjaga hak-hak Allah? Apa yang menjadi hak Allah dilakukan. Jadi ini penekanan yang luar biasa, dia tidak mau dinilai negatif oleh Allah, bukan oleh manusia. Jamaah yang dimulakan Allah, singkatnya, pada abad 4 sampai 5 Hijriah, tasawuf itu mulai menjadi disiplin ilmu yang kemudian ajarannya dibukukan dalam kitab-kitab. Nah, disinilah kita mulai melihat tasawuf sebagai ilmu yang lebih sistematis, lebih mapan. Lalu muncul kitab-kitab yang banyak sekali secara khusus mempelajari bagaimana kehidupan dan konsep kaum sufi. Misalnya ada kitab namanya Al-Luma' karya Abu Nasr Al-Sarraj. Lalu ada Ar-Risalah Al-Husairiyah Imam Al-Husairi. Lalu kitab yang kita mungkin semua kenal, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Kitabnya tebal sekali ya. Di dalam kitab itu ada bagian dari kitab yang disebut dengan keajaiban hati. Lalu pada fase ini pembahasan tasawuf sudah sangat berkembang dan bersentuhan erat dengan akidah, dengan fikih, dengan akhlak, dan juga pendidikan jiwa. Jamaah yang dimulakan Allah,
itu sepintas dari sejarah bagaimana tasawuf berkembang dari mulai sejak zaman Nabi, sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Baik, mari kita masuk ke materi penyucian jiwa. Landasan utamanya satu, saya kutip Al-Quranul Karim, surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebenarnya kalau ditarik lagi mundur surat Asy-Syams itu ada wa nafsu, ya, wa masawaha. Demi jiwa dengan penyempurnaannya. Jadi di sini Allah bersumpah. Wa nafsi wa mas sawaha. Kemudian dikatakan di sini sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut. Jadi kata-kata zakkaha merujuk kepada ayat sebelumnya, jiwa. Lalu waqad khaba, kalau tadi aflah itu artinya beruntung, kalau khaba itu rugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, kalau yang mengotorinya maka rugi. Yang mensucikannya untung. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Allah tidak mengatakan beruntung orang yang memperbanyak amalnya, bukan itu. Qad aflaha aksara amala, bukan. Ya, qad aflaha man aksara amala, bukan. Tapi qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kita beribadah banyak, tapi diri kita tidak suci atau kita tidak berupaya mensucikan diri kita, nggak ada gunanya. Artinya, salah satu persoalan terbesar dari manusia bukan hanya pada banyaknya ibadah, frekuensi, kuantitas yang kita kerjakan, tapi lebih kepada kualitas. Bagaimana keadaan jiwa ketika kita mengerjakan amal tersebut. Misalkan contoh, saya sholat. Pada saat saya sholat, saya berpikir setelah itu. Tadi saya sholat, niatnya ikhlas karena Allah apa tidak? Yang tahu kita sendiri. Orang lain nggak tahu. Apakah kita datang sholat karena ingin dilihat orang lain? Jadi setiap kali kita melakukan amal ibadah, kita tanya kepada diri kita, bagaimana kondisi kita pada saat melaksanakan ibadah tersebut. Mohon apapun yang saya ucapkan di sini, panjang lebar bisa lupa, tapi satu rangkaian kata ini mudah-mudahan kita nggak lupa. Kita bawa pulang itu aja nanti. Pada saat kita ibadah, kita kembalikan ke diri kita, bagaimana keadaan jiwa kita, kolbu kita pada saat amal itu kita lakukan. Karena Allah, apa karena orang? Jadi intinya di situ, ikhlas yang dilihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tingkatan agama dalam hadisnya. Kita kenal hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Dia, maka sesungguhnya Dia, Allah, melihat kita. Ihsan itu adalah amalan hati. Beda dengan Islam.
Lebih dominan ke amalan fisik. Tapi ihsan udah amalan hati. Derajat tertinggi. Mari kita perhatikan kalimat yang tadi ya. Fa innahu yarak. Sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah muraqabah. Muraqib. Allah melihat kita berarti Allah mengawasi kita. Tidak kita biarkan itu lalai. Allah tidak akan lengah dari perbuatan manusia. Jadi muraqabah kita merasa diawasi oleh Allah. Bukankah yang kita bahas dalam tazkiyatun nufus adalah hal ini? Kita mensucikan diri kita karena Allah melihat kita, bukan karena orang melihat kita. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat beliau tentang bagaimana ikhlas, taubat, sabar, syukur, tawakal, juhud, wara, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah, dan membersihkan kalbu dari penyakit-penyakitnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Semua itu bukan ajaran yang datangnya belakangan, di era setelahnya. Tapi di era Nabi dan para sahabatnya Rasulullah sudah mengajarkan istilah-istilah tersebut. Jadi akar atau sumbernya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita bicara tasawuf, mengajarkan istilah-istilah tersebut, zaman Nabi juga sudah mengajarkan istilah-istilah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap hari kita membersihkan tubuh kita secara jasad. Kita mandi, kita wudhu, kotor kaki kita cuci. Kita mencuci pakaian kita, kalau kena najis, kotor pun kita cuci. Kita membersihkan rumah kita dari debu, dari kotoran. Kita mencuci kendaraan kita, bahkan kita poles biar bagus, biar bersih. Kalau pakaian terkena noda, segera kita hilangkan dari noda tersebut. Itu arahnya kepada apa? Kepada jasad. Tetapi ada satu bagian dari diri kita yang seringkali kita luput dari perhatian kita, qalbu. Atau lebih umum disebut dengan hati. Tapi istilahnya qalbu. Kita sering melupakan membersihkan qalbu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, padahal qalbu kita itu adalah tempat bersemayamnya iman. Di dalam qalbu bisa tumbuh rasa ikhlas, tapi juga bisa tumbuh rasa riya. Di dalam qalbu bisa tumbuh tawabu, rendah hati, tapi juga bisa tumbuh kesombongan, kibir. Di dalam qalbu bisa tumbuh qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak merasa cukup dengan nikmat, maka kita orang yang selalu tidak puas, tidak bersyukur. Tetapi bisa tumbuh juga dalam qalbu kita rasa hasad dan juga cinta dunia. Dikasih rezeki sedikit, nggak puas. Karena kita tidak qanaah dalam qalbu kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Dalam jasad kita itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu salah, baik, maka akan baiklah seluruh tubuh kita. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut fasad, buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh kita akan buruk. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itulah qalbu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah,
kalau kita beramal, coba kita perhatikan bagaimana keadaan kalbu kita. Saya ulang lagi yang tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Berikutnya mari kita bahas apa itu tazkiyatun nufus. Tazkiyah asal katanya adalah zaki, yuzaki, ya. Zakka yuzaki. Maknanya mencakup selain membersihkan, zakka, yuzaki, dan juga mensucikan, sekaligus mengembangkan dan memperbaiki. Jadi pada tazkiyatun nufus bukan sekedar menghilangkan penyakit kolbu tok, bukan. Tapi juga menumbuhkan kebaikan dalam hati kita, dalam kolbu kita. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Dan barang siapa yang tidak melakukan tazkiyah bagaimana? Wa qad khaba man dasaha. Kalau kita tidak melakukan tazkiyatun nufus, maka kita masuknya yang kedua, wa qad khaba man dasaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka kehidupan dunia ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan untuk membersihkan jiwa kita. Kita tidak hanya memperbaiki penampilan dari luar tubuh kita aja. Kita pakai pakaian yang bersih. Ini harus. Dalam kajian fikih, kita harus memakai pakaian yang bersih, tidak najis. Lalu dalam Al-Quran disebut, apabila masuk masjid, pakaian yang bagus dong. Masa yang jelek kita pakai pakaian ke masjid. Kemana-mana menghadap orang pakaian yang bagus, tapi ke masjid yang tidak bagus. Kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kita tidak hanya menjaga penampilan luar dari diri kita, juga kita harus memperbaiki bagian dari diri kita yang terdalam, yaitu kolbu dan jiwa atau nafas. Jadi di sini kita sudah tahu istilah tentang kolbu. Yang namanya kolbu itu ada istilah fisik, berdasarkan hadis tersebut, dalam jasad ada segumpal dagingnya. Jadi fisik itu. Tapi juga kolbu juga merujuk kepada istilah yang metafisik, yang non fisik. Begitu juga nafsu ya, terdiri dari paduan dua perangkat. Ada perangkat keras, istilahnya hardware, jasad. Ya. Ada perangkat lunak, software, yang disebut dengan ruh. Jadi kalau kita bicara ada jiwa atau nafs, itu paduan antara jasad kita yang ditiupi dengan ruh. Pada saat malaikat maut mengambil ruh kita, hanyalah kita sebongkah jasad. Bukan nafs lagi. Bukan jiwa lagi. Setelah ruh kita dicabut oleh malaikat, maka sebongkah jasad tersebut tidak lagi dihitung amalnya. Karena sudah ditarik ruhnya. Jadi ingat, yang diminta pertanggungjawaban adalah an-nafs. Jiwanya. Jiwa artinya jasad yang ditiupkan ruh. Sehingga kita hidup. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Dari ayat ini menunjukkan apa? Bahwa ruh ini urusan metafisik, software. Kita tidak bisa tahu banyak tentang ruh ini. Yang kita jaga jasad untuk melihat. Tapi jasad tanpa ruh tidak ada yang namanya nafsu. Lalu kemudian apa yang mengotori jiwa? Nah, kalau tadi udah tahu ya, jiwa itu adalah
an-nafs, paduan antara jasad dan ruh. Di sini kita masuk pada bagian yang sangat penting. Jiwa manusia dapat dikotori oleh dua hal. Yang pertama dosa, yang kedua adalah penyakit kolbu. Dosa, kita berbuat dosa, kotor. Juga ada penyakit kolbu. Nah, di sini kita coba kita perhatikan 5 aja yang akan saya bahas lebih jauh ya. Antaranya ada syirik yang paling berat, ada riya, ada ujub, ada hasad, ada takabur. Kita kupas 5. Al-Quran memang menyebutkan istilah ya penyakit kolbu, ya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam kalbu mereka ada penyakit, kata Allah. Lalu Allah menambah penyakitnya. Al-Baqarah ayat 10. Di sini yang disebut secara langsung adalah qulubihim, kalbu mereka. Dan penyakit itu disebut dengan maradun, penyakit. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Itu bagi orang munafik ya. Ayat ini terkait dengan orang munafik. Lalu Allah tambahkan penyakitnya. Allah juga berfirman dalam ayat lain, la yaj'ala ma yulkish syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Dia Allah hendak menjadikan apa yang dilontarkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Jadi setan itu bisa melontarkan perkataannya, bisikannya bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit. Kalau yang hatinya tidak ada penyakit, dia bisa terbebas dari bisikan setan. Coba lihat Al-Quranul Karim, surat Al-Hajj ayat 53. Kita masuk ke penyakit yang pertama yang paling berat, yaitu syirik. Penyakit yang paling bahaya. Karena ia akan merusak fondasi seluruh amal kita. Amal kita nggak diterima kalau kita syirik. Kita beribadah kepada Allah. Kalau kita menduakan Allah, pasti ibadah kita tidak diterima. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Apa obatnya? Obatnya tauhid. Mengesahkan Allah, memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau kita evaluasi diri kita, ada benih-benih syirik yang mengganggu ibadah kita, kita kembalikan kepada tauhid, kembalikan kepada keesaan Allah. Lalu yang kedua riya. Asal katanya ro'a, mau dilihat. Jadi kalau riya, ro'a, mau dilihat. Berarti beramal itu karena ingin dilihat orang. Bukan beramal karena Allah. Kita selalu mengerjakan amal. Kita tetap sholat, kita puasa, kita sedekah, kita berdakwah. Tetapi kolbu kecenderungannya ingin dilihat manusia. Itu yang harus kita lawan. Itu sangat bahaya. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Itu Al-Ma'un ayat 4. Lalu di ayat 6-nya, allazina hum yura'un. Maka celakalah orang yang salat, yang riya dalam salatnya, yang salatnya ingin dilihat orang. Obatnya apa? Ikhlas. Pada saat kita mau mulai salat, setelah kita bersuci, Allah memerintahkan niat. Dalam niat itulah kita tekankan bahwa kita salat untuk Allah, karena Allah. Kita buang yang lain. Jadi obatnya ikhlas. Jadi sebelum beramal, kita pasang yang kuat, niat. Ikhlas kepada Allah. Untuk siapa saya melakukan ini? Kita beramal, kita renungkan. Ya. Untuk siapa kita lakukan ini? Lalu setelah beramal, kita tanya, kita evaluasi, apakah kolbu saya masih mengharapkan pujian manusia tadi ya? Kalau emang masih terbesit, walaupun sedikit, kita kikis.
Mudah-mudahan di sholat berikutnya nggak ada lagi. Yang ketiga, ujub, kagum kepada diri sendiri. Ajaba, kagum. Kita mengagumi diri kita sendiri. Ini sifatnya halus ya, kadang-kadang nggak berasa. Kita kagum pada diri kita. Seseorang melihat amalnya lalu berkata dalam kalbu, saya ini sudah banyak sekali ibadah. Kagum. Tiap hari saya ibadah, tidak pernah tinggal sholat. Saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih paham. Saya lebih banyak amalnya. Padahal dia harus menyadari bahwa kemampuan beribadahnya itu karena karunia Allah. Kalau Allah tidak memberikan badan yang sehat, hafalan yang kuat, nggak mungkin dia bisa datang ke masjid. Allah kasih sakit aja sedikit, kena asam urat, nggak bisa jalan. Itu harusnya menjadi pemikiran buat kita. Saya ini kan jalan itu karena Allah yang memberikan. Ada orang yang sering penyakit migrain. Migrain itu datangnya tiba-tiba, nggak tahu. Kita bangga bahwa kita bisa melakukan. Tiba-tiba migrain. Pada saat migrain, diri aja nggak bisa. Bumi ini muter. Nggak bisa. Maka itu kalau apa-apa katakanlah insya Allah. Insya Allah. Ada ayyasya Allah. Lalu Allah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Enggak. Lihat An-Najm ayat 32. Untuk ini apa obatnya? Kita harus ingat, kita ucapkan terus. Hati kita biar tahu bahwa mengingat karunia dan pertolongan Allah lah kita bisa lakukan itu semua. Kalau kita tidak dapat karunia dari Allah dan pertolongan Allah, tidak mungkin. Jadi jangan menganggap kita hebat. Jadi bukannya saya hebat bisa beribadah qiyamul lail. Tiap malam saya nggak pernah tinggal qiyamul lail. Jam 3 saya udah bangun. Sampai subuh saya nggak tidur lagi. Tapi katakanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kepada saya kemampuan untuk ibadah. Banyak orang-orang yang masih muda pun sakit. Tidak harus tua. Jamaah yang dimakan Allah yang keempat, hasad. Apa hasad itu? Gampangnya tidak suka melihat orang senang. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Itu hasad. Ini penyakit yang sangat halus. Orang lain nggak tahu. Orang lain mendapat rezeki, kalbu kita tidak nyaman. Sumpah kita. Kenapa dia yang diberikan? Kenapa Allah memberikan dia? Ya terserah Allah. Allah yang berhak memberikan itu. Kenapa kita yang tidak suka? Orang lain mendapat jabatan, kita gelisah. Orang lain yang berhasil, kita merasa terganggu. Ngapain? Biarin aja. Padahal nikmat itu Allah yang memberikan. Nikmat itu Allah yang memberikan. Allah memberikan kepada siapapun, itu kehendak Allah. Obatnya apa? Kita harus ridha terhadap pemberian Allah. Dan selalu mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Bahkan kita doakan. Dia dapat jabatan, doain ya Allah, mudah-mudahan amanah. Mudah-mudahan barokah. Rezekinya juga barokah. Lalu mendoakan orang yang lebih dahulu beriman. Yang kelima, takabur. Merasa lebih tinggi, merasa lebih besar daripada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Ya. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga kata Rasulullah. Man kana, ya, orang yang
fi qalbihi, dalam kolbunya, misqala zarrah, ya, terdapat kesombongan, min kibrun, ya, min kibrin. Jadi kesombongan, nggak akan masuk surga. Sedikit aja, zarrah, atom, kecil sekali. Sedikit aja ada kibir, kata Rasulullah, nggak masuk surga. Mari kita jaga, jangan sampai kita bangga diri, takabur, merasa lebih tinggi dari orang lain. Lebih baik kita merendah, hasilnya lebih baik, itu lebih bagus. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kesombongan itu bukan sekedar menyukai pakaian bagus. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah pada saat dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Obatnya apa? Tawadhu, rendah hati. Jadi obatnya kibir, obatnya sombong adalah tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Jadi semakin berilmu kita tawadhu, semakin banyak amal, semakin takut kepada Allah, semakin tinggi kedudukan, semakin merasa bahwa semuanya itu adalah amanah. Habis waktunya. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Yang pertama adalah, ada 5 langkah. Saya cepat aja. Tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang pertama tauhid. Yang kedua ilmu. Belajar. Apa itu ikhlas, apa itu riya, apa itu ujub, apa itu hasad, bagaimana ya mengalahkan strategi syaitan dalam menggoda manusia. Kalau di Al-Quran disebut, setan itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak mau ikut, itu Al-Quran menyebut. Setan itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak mau ikut, kalau kita ikutin, ya setan berjaya. Kita tahu apa itu takabur, taubat. Ya, kita taubat. Tidak ada manusia yang kalbunya selalu bersih. Kalau kotor kita bertobat. Lalu Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Lalu yang keempat, mujahadah. Kita jihad melawan hawa nafsu. Yang terakhir, yang kelima, zikir. Banyak-banyak mengingat Allah. Tubuh itu memerlukan makanan. Kolbu juga membutuhkan makanan. Makanan kolbu adalah zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, kolbu menjadi tentram. Maka kolbu yang jauh dari Allah akan mudah kosong. Dan kolbu yang kosong mudah diisi oleh syubhat, syahwat, cinta dunia, iri, sombong, dan juga penyakit-penyakit kolbu lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.